Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Rosita ya, belajar bahasa Indonesia paket B. Kali ini kita pertemuannya kedua selanjutnya ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang apa itu pengertian laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian strukturnya. Struktur teks laporan observasi itu adalah ada pernyataan umum atau kualifikasi umum, definisi umum, dia bersifat definisi keterangan umum atau informasi umum. Oke. Ciri bahasa dari definisi menggunakan kata adalah dan merupakan ya. Adalah kata kuncinya adalah dan merupakan. Nah, deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya tentang deskripsi bagian yang menentukan manfaat bagian tumbuhan atau ciri bahasa. Nah, yang ketiga adalah pada bagian simpulan berisi ringkasan. Nah, di sini ada contoh hasil observasi ya. Contohnya hutan mangrove warna tirta. Nah, teks 3. Hutan mangrove warna tirta merupakan salah satu kawasan konservasi alam untuk pelestarian hutan mangrove di daerah Kulon Progo. Oke. Ini hutannya bagus cantik. Oke, itu panjang lebar, sedangkan goa mangrove-nya terletak di sebelah selatan sungai. Nah, goa mangrove ini dibuat dengan memanfaatkan jenis tanaman. Nah, itu dia. Nah, hutan mangrove ya, di paragraf terakhir, hutan mangrove warna tirta ini tentu bisa memberikan pengalaman yang menarik untuk kalian. Selain bisa menikmati pemandangan yang berbeda, kita juga bisa belajar serta mengetahui apa itu tanaman mangrove dan apa saja manfaatnya, terutama untuk menjaga alam kita tercinta ini. Nah, ini uraiannya, mengurai struktur teks hasil observasi di atas. Nah, di bagian definisi atau informasi umum ada hutan mangrove warna tirta merupakan salah satu kawasan konservasi alam untuk pelestarian hutan mangrove. Nah, ini sebetulnya berarti definisi umum atau gambaran umum. Nah, ciri isinya pengembangan mangrove sebagai objek wisata dan studi. Nah, deskripsi bagian. Oke, bagian ringkasannya adalah hutan mangrove bisa memberikan pengalaman yang menarik. Itu ya. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من cermati struktur teks laporan hasil observasi. Ini nanti kalian isi ya. أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب cermati penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini untuk mengidentifikasi kebahasan dalam teks laporan observasi maka harus mengetahui terlebih dahulu ciri bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Ciri bahasa yang terdapat adalah ada frasa nomina ya, frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Contoh, pohon pinus adalah salah satu pohon yang dapat bertahan hidup di musim salju. Nah, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk menyatakan definisi ya. Definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Terus yang C, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Nah, yang keempat atau D, menggunakan kata penghubung yang menyatakan ada tambahannya dan, serta, terus ada pembagian perbedaan, berbeda dengan, terus ada persamaan, sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai hal yang sama. Ini ada pertentangan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan,
sementara itu padahal berbalik terbalik. Nah, pilihannya adalah atau. Oke. Nah, selanjutnya menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, yang F terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis atau istilah seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh venal, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar menelaah bahasa pada teks laporan observasi dan melakukan kegiatan berikut. Nah, ini latihannya. Latihan pertama ya. Boleh mendaftar istilah pada laporan hasil observasi berjudul hutan mangrove warna tirta. Nah, cari istilah-istilahnya. Istilah khususnya ada apa-apa saja, nah itu cari. Terus latihan keduanya adalah tuliskan kalimat definisi. Nah itu. Nah, ini ada penugasan selanjutnya. Nah, boleh kita cari di ChatGPT. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, ini bicara tentang pohon mangga. Oke, contohnya kita cari yang lain ya. Pohon mangga. Pohon mangga merupakan salah satu tanaman buah yang ditemukan. Ya, kita lanjut ya. Tadi pohon mangga ya. Pohon mangga merupakan salah satu tanaman buah yang banyak ditemukan di daerah tropis. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Anacardiaceae ya, dan banyak dibudidayakan di berbagai wilayah karena buahnya yang lezat dan bergisi. Nah, pohon mangga memiliki batang yang kuat dan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi sekitar 10-40 meter. Daunnya berbentuk lonjong dengan warna hijau tua, bunganya berukuran kecil dan biasanya berwarna putih kekuningan. Buah mangga memiliki berbagai jenis dengan bentuk, ukuran, dan rasa yang berbeda-beda. Buah mangga mengandung banyak vitamin, terutama vitamin C dan vitamin A yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain dimakan langsung, mangga juga dapat diolah menjadi jus manisan. Nah, ini telah dari struktur laporan hasil observasinya. Pernyataan umumnya adalah bagian ini berisi pengenalan definisi umum tentang objek yang diamati. Contoh pada teks, pohon mangga merupakan bla 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 ya, itu telahnya, itu bagian. Terus bagian deskripsi bagian. Nah, di bagian ini menjelaskan ciri-ciri atau bagian dari objek yang diamati. Apa saja objeknya? Nah, contohnya pada teks, pohon mangga memiliki batang yang kuat dan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi sekitar 10-40 meter. Nah, bisa tinggi ya kalau pohon mangga. Daunnya berbentuk lonjong. Nah, itu telahnya tadi, paragraf ini. Terus ada deskripsi manfaat. Di bagian ini menjelaskan kegunaan atau manfaat objek yang kita amati. Pada teks itu, buah mangga mengandung banyak vitamin, terutama vitamin C, vitamin A yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu dia, itu kesimpulannya. Oke, itu dia. Nah, untuk latihan kita kali ini, cari istilah pada judul teks hutan mangrove warna tirta, cari istilahnya. Nah, latihan 1 ini di halaman 15 ya. Ada latihan 1 dan latihan 2 itu yang dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.